Kita beralih ke kabar lainnya. Dalam KUHP baru, salah satu pasal yang menuai sorotan publik adalah pasal nikah siri dan poligami ilegal yang diancam pidana penjara. MUI mengkritisi ancaman pidana dalam pasal nikah siri dan poligami dan tafsir penghalang yang sah dalam pasal tersebut. Dalam KUHP baru, negara menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi, termasuk praktik nikah siri, berpotensi dipidana jika menimbulkan kerugian atau dilakukan dengan unsur kesengajaan melanggar hukum. Tidak hanya nikah siri, praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan juga masuk dalam kategori tindak pidana. Pelaku terancam hukuman penjara hingga 6 tahun, sebuah ancaman pidana yang jauh lebih berat dibandingkan ketentuan sebelumnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritisi ancaman pidana dalam pasal nikah siri dan poligami, serta tafsir penghalang yang sah dalam pasal tersebut. Salah kaprah memahami KUHP yang mendasarkan pasal 402, 403 terhadap perkawinan yang dianggap ada penghalang yang sah. Nah, salah satunya ditafsirkan adalah soal poligami yang tidak memperoleh izin istri. Kemudian pernikahan yang tidak dicatatkan, itu dianggap sebagai penghalang yang sah. Saya kira ini perlu diluruskan dalam konteks tafsirnya. Karena perkawinan di dalam Undang-Undang 174 tentang perkawinan adalah domain agama di dalam menentukan keabsahannya, maka syarat rukun perkawinan kembali kepada ketentuan agama. Nah, karena itu penghalang yang sah yang dimaksud adalah penghalang perkawinan yang menyebabkan terhalanginya keabsahan perkawinan, tentu rujukannya adalah ketentuan agama. Dan ini juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Contohnya apa? Misalnya kalau pasangannya ini masuk kategori apa yang disebut dalam fikih al-muharramat minan nisa, wanita-wanita yang haram dinikahi. Seperti siapa? Anak kandung, ibu kandung, saudara kandung. Begitu ada pernikahan padahal dia tahu, maka itu bisa dipidana. Kira-kira begitu itu poinnya. Kalau itu logis. Tetapi kalau pasal itu dijadikan dasar untuk mengkriminalisasi perkawinan siri karena tidak dicatatkan, atau poligami karena tidak diizinkan oleh istri, sementara itu adalah urusan administratif keperdataan, dan akhirnya kemudian dikriminalisasi, ini bermasalah dari sisi norma maupun dari sisi logika hukumnya. Pemerintah menegaskan peraturan ini bukan untuk mengkriminalisasi ajaran agama, melainkan memastikan kepastian hukum, serta mencegah penyalahgunaan praktik perkawinan yang merugikan pihak lain. Tim TV One mengabarkan.